Asaria Raja Yehuda. Pada tahun ke-27 pemerintahan Yerobeam, Raja Israel, Asaria anak Amasya, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Hanya saja tempat-tempat pemujaan tidak disingkirkan. Orang masih mempersembahkan kurban sembelihan dan membakar dupa di tempat-tempat itu. Tuhan menulahi raja sehingga ia menderita penyakit kulit yang menajiskan sampai hari kematiannya dan tinggal di sebuah rumah pengasingan. Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Asaria mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Lalu Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sakaria Raja Israel. Pada tahun ke-38 pemerintahan Asaria, Raja Yehuda, Sakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah selama 6 bulan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak berpaling dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Salum bin Yabes bersekongkol melawan dia. Ia menyerang dan membunuh dia di Yibleam, lalu menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Sakaria sesungguhnya tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Beginilah firman Tuhan yang disampaikan kepada Yehu, anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel, dan terjadilah demikian. Salum Raja Israel. Salum bin Yabes menjadi raja pada tahun yang ke-39 pemerintahan Usia, Raja Yehuda. Ia memerintah selama sebulan di Samaria. Sesudah itu Menahem bin Gadi berangkat dari Tirsa, lalu sampai ke Samaria. Ia menyerang Salum bin Yabes di Samaria dan membunuhnya, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persekongkolannya yang diadakannya sesungguhnya tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Pada waktu itu, mulai dari Tirsa, Menahem menyerang Tifsa dan semua orang yang ada di dalamnya, serta daerahnya, sebab kota itu tidak dibuka baginya. Ia memusnahkan kota itu dan membelah semua perempuannya yang mengandung. Menahem Raja Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asaria, Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah selama 10 tahun di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Semasa hidupnya, ia tidak berpaling dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Pul, Raja Asyur, datang menyerang negeri itu. Menahem lalu memberi 1000 talenta perak kepada Pul supaya ia membantunya mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem membebankan uang ini kepada Israel, kepada semua orang yang kaya dan terpandang, setiap orang 50 sikal perak, untuk diberikan kepada Raja Asyur. Lalu Raja Asyur pulang dan tidak tinggal di sana, di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Menahem mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Lalu Pekahya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pekahya Raja Israel. Pada tahun ke-50 pemerintahan Asaria, Raja Yehuda,
Pekahia anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah selama 2 tahun. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak berpaling dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Lalu Pekah bin Remalia perwiranya bersekongkol melawan dia di Samaria di puri istana raja. Pekah bersama 50 orang dari Bani Gilead membunuh dia, Argob dan Arie. Demikianlah Pekah membunuh Pekahia, lalu menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Pekahia dan segala yang dilakukannya sesungguhnya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Pekah raja Israel. Pada tahun ke-52 pemerintahan Asaria, raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah selama 20 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak berpaling dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Pada zaman Pekah, raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, raja Asyur, merebut Iyon, Abel, Bet-Maaka, Yanoah, Kedes, dan Hasor, Gilead, dan Galilea, serta seluruh tanah Naftali. Ia lalu mengangkut penduduknya ke pembuangan di Asyur. Husya bin Ela mengadakan persekongkolan melawan Pekah bin Remalia. Husya membunuhnya, lalu menjadi raja menggantikan dia pada tahun ke-20 pemerintahan Yotam bin Uzia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya sesungguhnya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Yotam raja Yehuda. Pada tahun kedua pemerintahan Pekah bin Remalia raja Israel, Yotam anak Uzia raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 16 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya saja tempat-tempat pemujaan tidak disingkirkan. Bangsa itu masih mempersembahkan kurban sembelihan dan membakar dupa di tempat-tempat itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Pada zaman itu, Tuhan mulai mengirim Resin raja Aram dan Pekah bin Remalia untuk melawan Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan bersama nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Lalu Ahaz putranya menjadi raja menggantikan dia. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan selama 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat dia berhasil. Ia maju memerangi orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di berbagai wilayah orang Filistin. Allah menolongnya melawan orang Filistin, melawan orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan orang Meonim. Orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai sejauh Mesir karena kekuatannya yang semakin besar. Uzia mendirikan menara-menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut
di atas pintu gerbang lembah dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia juga mendirikan menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di Shevela maupun di dataran tinggi. Ia juga mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia menyukai pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam satuan-satuan menurut jumlah yang dicatat oleh Yelel, juru tulis, dan Maaseiah, pengawas di bawah pimpinan Hananya, salah seorang kepala pasukan raja. Kepala-kepala kaum keluarga para pejuang yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Mereka memegang pimpinan atas tentara yang beranggotakan 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Di Yerusalem dibuatnya juga alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong secara ajaib sehingga semakin kuat. Ketika sudah kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah pembakaran dupa. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan, orang-orang yang berani. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar dupa bagi Tuhan. Hanya para imam keturunan Harun yang telah dikuduskan, yang berhak membakar dupa. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berlaku tidak setia. Tidak akan ada lagi kehormatan bagimu dari Tuhan Allah." Uzia yang sedang memegang bokor untuk mempersembahkan dupa menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah pada dahinya penyakit kulit yang menajiskan di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran dupa. Ketika imam kepala Asaria bersama semua imam lainnya memperhatikan dia, dan tampaklah di dahinya penyakit kulit yang menajiskan, mereka segera mengusirnya dari sana, dan ia sendiri cepat-cepat keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah atasnya. Raja Uzia menderita penyakit kulit itu sampai hari kematiannya, dan sebagai orang yang sakit kulit, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena dikucilkan dari rumah Tuhan, Yotam putranya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Uzia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena kata orang ia berpenyakit kulit. Lalu Yotam putranya menjadi raja menggantikan dia.